anggota Komisi 3 yang saya muliakan. Saya ingin menambahkan saja ya bahwa apa yang terjadi di lapangan, seperti misalnya jaksa itu kan sebagai penyidik dan penuntut umum, ya. Tetapi dalam prakteknya sering kejaksaan itu sebagai penyidik kemudian ikut serta sebagai penuntut umum di dalam pengadilan. Ini tolong dibatasin di mana hal ini untuk dicermatin. Ini sering terjadi. Dia penyidik, kemudian setelah itu diberi tugas lagi sebagai penuntut umum. Ya. Sedangkan batasannya ada. Kalau polisi hanya sebagai penyidik kan, tidak sebagai penuntut umum. Nah, jaksa dua-dua ini bisa dia lakukan. Prakteknya karena dua-dua bisa, dia buatlah hal itu. Ya, jadi saya harapkan ini bisa menjadi suatu perhatian dalam rancangan undang-undang KUHP ini. Yang kedua, tentang penahanan. Ini kan alasan-alasan yang sangat subjektif. Ya, asas praduga tak bersalah. Tetapi ditahan sampai 20, kalau tingkat penyidikan kira-kira 2 bulan. Diperiksanya cuma 2 kali. Ya. Jadi ini kan jadi permasalahan. Kayaknya tersangkanya itu hanya dipendam saja. Ya, diperiksa cuma 2 kali atau 3 kali, ditahan sampai bisa 2-3 bulan kalau seandainya pasalnya lebih dari 9 tahun. Ya. Jadi saya harapkan ini juga menjadi perhatian. Ya. Kemudian kapan tersangka ini mendapatkan pendampingan? Ya, begitu ditetapkan sebagai tersangka, ini kan tidak ada pendampingan. Katakan biasa, apalagi kalau di KPK 7 hari tidak boleh ketemu. Sama juga jaksa katakan demikian, 7 hari baru bisa ditemui. Jadi juga bisa mendapatkan perhatian pada rancangan ini bahwa tersangka mendapatkan pendampingan saat ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi biasanya kita tidak bisa bertemu, tidak bisa memegang, ya, harus menunggu 1 minggu baru bisa bertemu. Nah, ini saya harap di dalam rancangan ini bisa menjadi perhatian. Yang sangat penting juga di sini, saya melihat bahwa saja dari dulu saya mempersoalkan yaitu rumah tahanan menjadi satu atap baik di penyidikan maupun di penuntutan. Ini banyak hal-hal yang terjadi kalau satu atap. Ya, bisa ditahan di atas, dipanggil di bawah, mulai ditekan, diintimidasi tersangka-tersangka tersebut. Ya, jadi saya harapkan ini gimana mengaturnya. Ya, karena misalnya kepolisian punya tempat penahanan sendiri, kemudian kejaksaan juga punya sebagai cabang dari rumah tahanan. Nah, ini kalau bisa dipisahkan, mungkin kontrolnya akan berjalan. Karena pemeriksaan tersebut bisa secara formal, bisa secara informal juga, kalau dalam satu atap. Tetapi kalau beda, maka dia mempunyai jam. Ya, jam berapa dia minta keluar, nyata dia diperiksa secara formal. Pulang juga dicatat. Ya. Tetapi kalau satu atap, mereka bisa secara informal memanggil. Ini tanpa sepengetahuan. Atau dia datangin, ya, karena satu atap. Kemudian masalah tertangkap tangan setelah diperiksa lalu ditahan. Nah, ini seharusnya pada waktu tertangkap tangan sudah tadi dikatakan oleh ketua kami, Juniper, bahwa harus didampingin advokat. Tidak boleh diperiksa kalau tidak didampingin oleh advokat. Ya. Jadi ini ini yang masukan yang saya
bisa utarakan atau tambahkan. Terima kasih.